Shalom bagi saudara sekalian, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk ibadah Minggu tanggal 25 Juli tahun 2021 diambil dari 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat 42 hingga ayat yang ke-44. Demikian firman Tuhan. Datanglah seseorang dari Baal-salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini, supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu, supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkanlah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya, sesuai dengan firman Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan sebagai landasan khotbah untuk ibadah Minggu ke-8 setelah Trinitatis di tanggal 25 Juli tahun 2021. Dalam ibadah Minggu ini, adapun tema yang menjadi perenungan bagi kita adalah Allah memelihara umatnya. Saudara yang terkasih, Nabi Elisa adalah nabi yang dipilih oleh Allah sebagai pengganti Nabi Elia. Elisa yang namanya berarti Allah adalah keselamatan. Dalam pelayanannya, Elisa menyampaikan hal yang sama seperti yang disampaikan oleh Nabi Elia, yaitu menekankan pengajaran bagi umat Israel bahwa Tuhan Allah Israel adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa dan sanggup memelihara kehidupan umatnya. Untuk membuktikan kesaksiannya, Nabi Elisa mengadakan sejumlah mujizat agar mereka percaya hanya kepada Allah Israel, bukan kepada dewa Baal atau ilah-ilah yang lain. Di antaranya, mujizat yang dilakukan oleh Nabi Elisa adalah yang baru saja kita baca dalam teks khotbah minggu ini, yaitu memberi makan 100 orang. Tentunya jika kita membaca kitab Raja-Raja ini, masih ada begitu banyak mujizat yang pernah dilakukan oleh Nabi Elisa. Dalam nas khotbah ini, pada ayat 42 dikatakan bahwa ada seorang yang datang dari daerah Baal-salisa yang datang kepada Nabi Elisa dengan membawa roti hulu hasil. Daerah Baal-salisa yaitu sebuah daerah yang sangat subur, namun penduduknya adalah para penyembah Baal. Seperti namanya Baal-salisa, artinya Baal yang menyediakan. Namun anehnya orang tersebut yang datang kepada Nabi Elisa memiliki kesetiaan kepada Allah Israel, walau ia tinggal di tengah orang yang tidak percaya. Ia datang membawa roti hulu hasil, yaitu hasil pertama dari pekerjaannya. Sekalipun pada saat itu musim paceklik, tetapi ia tetap melakukan kewajibannya. Baginya tidak ada alasan apapun untuk menunda apa yang wajib ia berikan kepada Tuhan sebagai persembahan. Nabi Elisa menerima persembahan itu dan menggunakannya untuk keperluan yang semestinya. Elisa dengan tulus hati membagikan seluruh persembahan itu untuk keperluan seluruh pelayan. Ia tidak mengutamakan dirinya, tetapi menunjukkan rasa solidaritasnya.
Kemudian Elisa meminta agar pelayannya memberikan roti itu kepada 100 orang yang pada saat itu ada di sana. Tentu saja pelayan yang ia suruh itu merasa kesulitan untuk membagi roti yang sangat terbatas jumlahnya. Namun di tengah keraguan itu, Elisa tidak ikut terbawa arus keraguan. Justru ia tetap menyuruh hambanya itu membagikan roti itu kepada orang banyak. Ia berani melakukannya karena ia yakin akan kuasa Allah yang turut campur tangan atas perkara yang sedang ia hadapi. Elisa menyampaikan firman Tuhan kepada hambanya. Orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Tentu saja apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa berasal dari imannya yang sungguh teguh. Ia sangat yakin, sekalipun menurut perhitungan manusia, roti itu tidak akan cukup dibagi. Namun, bagi perhitungan Allah atas kehendaknya, jauh lebih pasti. Manusia sering lebih condong menggunakan logika dalam mengerjakan segala sesuatu. Namun Elisa mengajarkan kita untuk mengandalkan iman dalam setiap tindakan kita. Saudara yang terkasih, apa yang diyakini dan disampaikan oleh Elisa terbukti pada saat itu juga. Adapun orang banyak yang berkumpul di sana dapat menerima sejumlah roti sesuai dengan kebutuhan mereka. 20 roti jelai ternyata mampu mencukupi 100 orang. Bahkan dikatakan masih ada sisanya. Apa yang terjadi saat itu merupakan sebuah mujizat. Sesuatu yang mustahil bagi manusia ternyata sangat mungkin bagi Allah. Firman ini menuntun kita agar kita berani bertindak seperti Elisa dengan mengandalkan iman percayanya, mengandalkan kuasa Allah yang tak dapat dibatasi oleh apapun juga. Elisa sangat mengenal dan sangat mempercayai Allah Israel yang penuh kuasa yang tak terbatas itu. Jemaat yang dikasihi Kristus, dalam kehidupan ini kita sering mengalami berbagai kesulitan. Kadang oleh karena pergumulan yang kita alami membuat rasa khawatir kita berkecamuk bagaikan ombak yang sangat besar. Mungkin kita pernah merasa di tengah kesulitan yang kita hadapi sepertinya tidak ada lagi jalan keluar. Namun lewat berita sukacita yang kita dengarkan saat ini, kita diingatkan untuk senantiasa berharap hanya kepada Tuhan. Tuhan yang menciptakan kita adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang sanggup memelihara kehidupan kita. Ia adalah Allah yang maha baik, Allah yang sangat peduli, Allah yang sangat mengerti akan setiap kebutuhan kita. Jika Allah mampu memelihara kehidupan umat pada masa Elisa sehingga mereka semua bisa makan dan tidak kelaparan, demikianlah kita pasti akan dicukupkan. Untuk itu, rasa khawatir, keraguan dalam menjalani kehidupan ini perlu kita singkirkan. Siapakah di antara kita yang mampu menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya hanya oleh karena kekhawatirannya? Demikianlah yang pernah disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada para pendengar saat itu. Tentu tak satu pun yang mampu menambahkan sehasta saja, sejengkal saja dalam langkah hidupnya oleh karena rasa khawatirnya. Ingatlah apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 6 ayat 31 hingga ayat 32. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah.
Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Terlebih di masa pandemik ini yang sudah begitu terasa berat untuk kita jalani. Terkadang kita bertanya, kapankah semua ini akan berakhir? Kapankah situasi normal seperti dahulu dapat kita jalani kembali? Rasa bosan, penat di jiwa, khawatir, dan takut sering datang silih berganti menghampiri kehidupan kita. Namun, firman ini menguatkan kita bahwa Allah yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus adalah Allah yang peduli, Allah yang mengerti segala persoalan, segala pergumulan yang sedang kita hadapi, dan Dia sanggup memulihkan kehidupan kita. Saudara terkasih, ada sebuah kisah tentang bagaimana Allah memelihara kehidupan kita. Ada seorang ibu yang hidupnya dari berjualan tempe yang ia buat sendiri. Ibu ini tinggal di sebuah desa di daerah Jawa Tengah. Setiap hari, ibu ini melakukan aktivitas seperti biasanya. Ia mengawali dengan berdoa, dan setelah itu, ia mengurus pekerjaannya di dapur, kemudian berangkat ke pasar menjual tempe yang telah dibuatnya. Pada suatu hari seperti biasanya, ibu penjual tempe ini bangun pagi dan mempersiapkan tempe yang akan dijualnya ke pasar. Namun, betapa kagetnya begitu ia membuka tutup wadah tempe buatannya. Ternyata tempe itu belum jadi. Dia mulai mengeluh dan mulai merasa sangat khawatir jika tidak ada tempe yang dapat ia jual pada hari itu. Padahal dia sangat butuh uang untuk kehidupan sehari-hari. Sepintas ia berpikir kalau itu semua terjadi karena kesalahannya atau karena ia kurang sungguh-sungguh berdoa. Lalu ia berdoa supaya Tuhan mengampuni dosanya dan supaya Tuhan menyatakan mujizat agar ia bisa menjual tempe yang sudah ada saat itu. Namun apa yang terjadi? Ternyata yang ia mintakan tidak terjadi. Masih seperti sebelumnya, berupa tempe setengah jadi. Ibu itu sangat sedih. Ia berkata kepada Tuhan, "Ya Tuhan, aku harus berbuat apa? Mengapa hal ini bisa terjadi padaku? Aku nggak punya uang cukup. Kalau hari ini aku tidak berjualan tempe, aku pasti susah untuk mencukupi segala kebutuhanku. Aku sudah berdoa agar Engkau membuat mujizat. Namun Tuhan, mengapa Engkau tidak melakukannya? Apa tidak ada lagi mujizat di zaman sekarang ini?" Kata ibu itu dalam hatinya yang semakin resah dan mengalami kebingungan dalam jiwanya. Lalu dia berpikir demikian, "Mungkin aku harus melangkah dengan iman. Aku harus pergi ke pasar. Di sana pasti Tuhan menyatakan mujizatnya. Dalam perjalanan, dan aku yakin tempe ini pasti akan dapat kujual, tempe yang sudah jadi." Lalu ibu itu pergi ke pasar dengan membawa keranjang yang berisi tempe yang setengah jadi. Namun setelah tiba di pasar, apa yang ia harapkan tidak terjadi. Walau hari sudah mulai sore, tempe itu tetap tidak jadi. Akhirnya ia pasrah. Dalam doanya ia berkata, "Ya Tuhan, aku berserah sepenuhnya kepadamu." Tak lama kemudian, ibu penjual tempe ini melihat ada seorang ibu parubaya yang berjalan seolah mencari sesuatu dari satu lapak ke lapak yang lain. Hendak membeli sesuatu, namun tidak mendapat apa yang ia mau beli. Hingga pada akhirnya, ia tiba di lapak ibu penjual tempe itu.
dan ia memberitahu kalau ia sudah lelah dari pagi mencari tempe yang setengah jadi. Mendengar itu, ibu penjual tempe itu sangat terkejut karena ternyata mujizat yang ia harapkan sudah terjawab. Hatinya penuh kegirangan dan ia akhirnya menjual seluruh tempe setengah jadi itu kepada ibu yang sedang mencari-cari tempe itu. Dalam rasa syukurnya, ibu itu berdoa kepada Tuhan karena Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik dalam setiap masalahnya. Ia bersyukur kepada Tuhan. Ia berdoa kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena jawabanmu sungguh lebih sempurna. Ia menangis bahagia karena Tuhan sudah menolongnya. Saudara yang terkasih, kisah tersebut sungguh sangat sederhana, namun menjadi sebuah pelajaran bagi kita, bahwa Tuhan sanggup memberikan jalan keluar atas setiap masalah yang kita alami. Walau sering sekali kita merasa bahwa apa yang kita minta tidak langsung Tuhan berikan, namun kita harus tetap percaya bahwa Tuhan pasti selalu memberikan apa yang terbaik bagi kita, seturut dengan waktu Tuhan. Waktu Tuhanlah yang terbaik. Saudara, selama kita hidup di dunia ini, pasti ada begitu banyak beban hidup yang harus kita lalui. Semua itu sering membuat kita merasa khawatir. Seperti pada masa sekarang ini, di masa pandemi COVID-19, di gelombang yang kedua ini, ada begitu banyak korban yang terpapar. Sehingga di situasi beberapa kota di negara kita ini harus memasuki masa pembatasan melalui program PPKM yang ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga segala kegiatan kita menjadi sangat terbatas. Dalam pekerjaan saudara, dalam segala aktivitasmu, bahkan beribadah pun harus kembali kita laksanakan di rumah masing-masing. Namun apakah dengan merasa khawatir maka pandemik ini akan berlalu? Tentu saja tidak. Justru rasa khawatir akan membuat iman dan imun kita menjadi lemah. Tetapi biarlah pada saat ini, saudara yang merasa letih lesu dan berbeban berat, engkau yang merasa jenuh, takut dan hampir putus asa dengan semua beban hidup yang engkau alami. Apakah itu oleh karena masalah sakit penyakit, masalah ekonomi, masalah di tengah rumah tanggamu, masalah karena pandemik ini, atau apapun beban yang engkau alami, mari datanglah kepada Tuhan Yesus. Ingatlah apa yang pernah Ia firmankan dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara yang terkasih, ketahuilah bahwa Tuhan Allah yang Maha Kuasa sungguh mengasihimu. Ia sanggup memelihara kehidupanmu, dan Ia pasti menjagaimu dalam setiap langkah hidupmu. Tuhan Yesus telah berjanji bahwa Ia tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus berjanji bahwa Ia selalu menyertai kita kekal sampai pada akhir zaman. Saudara terkasih, untuk semakin menguatkan kita, mari kita meyakini apa yang pernah diserukan oleh Daud dalam Mazmur pasal 23 ayat yang pertama. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Yakin, percayalah, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah menjadikan kita, yang telah menebus kita dari dosa, Dia adalah Allah yang setia, Allah yang selalu memelihara kehidupan kita, Allah yang selalu mencukupkan segala yang kita inginkan. Serahkan seluruhnya kepada Tuhan, agar kita beroleh kebahagiaan, kedamaian,
dan sukacita dalam menjalani kehidupan ini. Oleh karena itu, marilah kita menjalani kehidupan ini dengan semangat penuh sukacita bersama Tuhan Yesus yang sanggup melakukan segala hal yang luar biasa dalam hidup kita. Dengan iman dan pengharapan yang teguh, yakinlah bahwa Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus selalu memelihara kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, terpujilah nama-Mu kekal sampai selamanya. Kami yakin dan sungguh percaya bahwa Engkau adalah Tuhan Allah yang selalu memelihara kehidupan kami dan mencukupkan segala yang kami butuhkan. Lindungi kami Tuhan dan kuatkan kami dalam Roh-Mu yang kudus itu, agar kami memiliki iman dan pengharapan yang teguh dalam sebuah keyakinan Allah peduli, Allah memelihara kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin.